Lepaskan. Jangan mendekat! Duduk! Rama, wanita ini bunuh ayahmu. Apa kau masih ingin dia? Aku tak ada rasa padanya. Hanya dendam lama. Jadi, apa maksudmu? Acara pertunangan segera dimulai. Aku tak mau berdarah-darah. Tak bagus. Bawa pergi. Tunggu pertunangan selesai. Kau boleh lakukan apa saja. Baik, Kak Rama. Apa ini cuma alasanmu untuk lindungi dia? Pelayan keluarga Pratama tentu saja diurus oleh keluarga Pratama. Kau siapa dari Pratama? Kau cuma anak angkat Pratama. Orang luar. Kenapa pamer Pratama? Betul, kau dari Sari, siapa kau dari Pratama? Kak, apa maksudnya? Aku tak suka dia, jangan nikahi dia. Tak aku, kau kah? Jangan mimpi. Dasar yatim piatu. Kau pikir kau siapa? Kalau bukan Pratama, teman dekat Sari, angkat kau 20 tahun. Kalau tidak, apa hakmu berdiri di sini? Kak, Cukup! Intan, jangan cebik-cedik. Kalau tidak, malam ini kau tak bisa bangun. Hari ini pesta pertunanganmu. Kau takkan bisa tidur denganku. Coba saja kalau berani. dasar jalang. Beraninya kau pakai gelang pusaka Pratama. Gelang ini harusnya diberikan kepada istri Rama. Kau tak pantas. Cepat, lepas sekarang juga. Gelang ini diberikan Ibu Pratama. Ibu tak suruh lepas. Kenapa harus lepas? Oke, tak mau lepas ya. Kalau tak lepas, hari ini ku hancurkan tanganku. Calak, cepat lepas. Kalau tak lepas, gelangnya bakal putus. Tak usah marah sama pembantu. Kak, dia bunuh Paman Pratama. Kau masih bela dia? Gelang sudah kotor karena dia. Buat apa kita ambil lagi? Itu pusaka keluarga Pratama untuk istri Rama. Dia hianati Pratama. Kenapa masih bisa pakai? Aku suruh dia pakai, dia boleh pakai. Cepat bangun, sayang. Kasihan sekali kamu. Ibu, Masalah orang tua. Tak boleh kok turun. Kau tak pantas diperlakukan begini. Ibu, gelang ini kembalikan saja. Jangan, barang yang sudah kuberikan. Takkan ku tarik kembali. Kenakanlah. Ibu, dia ganti orang tuanya minta ampun padaku. Tak usah kasihaninya. Benar, Bu. Bu kasihani pembunuh apa? Iya, Bu. Dia tak pantas kita kasihani. Sembarangan. Yang khianati kami, orang tuanya Intan, bukan dia. Orang tuanya sudah dihukum oleh Tuhan. Tabrak mobil jadi vegetatif. Kenapa dia harus ganti orang tuanya minta ampun? Sayang, aku ulangi lagi. Biar Intan pergi. Pergi. Cuma pergi begitu saja hidup enak dan bebas. Tak mungkin. Intan, kau harus ganti orang tua minta ampun seumur hidup. Jangan mau pergi. Rama, aku tak berhutang padamu. Kau berhutang padaku. Kau berhutang 10 tahun cintaku. Kau berhutang nyawaku. Aku tak bisa kasih tahu kebenaran. Apa-apaan kamu? Keluarga putri main-mainin Rama. Kau berhutang banyak padanya. Sayang, kenapa begini? Ibu, acara pertunangan segera dimulai. Ibu kurang sehat. Pulang dan istirahat saja. Berlutut saja kau. Lihat untuk orang tua. Keluarga Pratama. Bagaimana bangkit menjadi hebat lagi. Aku selalu merasa orang tua Intan mengkhianati perusahaan Pratama. Soal ini agak aneh. Kau pikir dua anak yang saling cinta malah berantem semalaman? Soal yang kuseretel, gimana? Detektif swasta hasil penyelidikannya sudah di jalan. Dokumennya 30 menit lagi sampai. Baik, saat dokumen tiba, langsung bawa padaku. Selamat datang di pesta pertunangan saya, Putri Lestari dan Rama Pratama.
Keluarga Lestari kembang pesat. 3 tahun berturut memimpin Kota Hijau. Benar, kabarnya Putri Lestari, putri keluarga Lestari, dia sangat mencintai Rama Pratama. Sekarang Pratama bangkrut, dia tetap mau nikahi dia. Setelah nikahi Putri, kabarnya Lestari langsung infus Pratama 100 triliun. Kalau aku juga mau nikahi. Keluarga Pratama lucu juga. Nikahi yang baru depan mantan. Pelayan rendahan. Apa hakmu dibandingkan denganku? Iya kan, Rama? Tentu saja, dia pembantu, kau majikan. Jauh berbeda derajat. Dia mana bisa dibandingkan. Wah, dia lebih cantik daripada foto bugilnya yang viral di internet. Ninja! Seru, aku suka. Hari ini Lestari dan Pratama, hari pertunangan. Bagaimana? Kau harus minum juga. Kamu ngapain? Tak tahu diri ya? Bangun, kamu ngapain? Wah, paha dia putih banget. Dia juga masih muda banget. Lepaskan. Gimana bro? Biar aku coba. Hey yo, Biar aku coba. Jangan sentuh aku. yo, biar aku coba. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Rama, hari ini acara pertunangan kita. Putri, aku akan nikahimu seperti yang kamu mau. Kamu infuskan 100 triliun. Kita cuma tukar manfaat. Aku tak akan sentuhmu, apalagi tidur denganku. Jangan sentuh aku. Ingat baik-baik. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Pergi. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Intan, kamu bisa mendekati pria, tapi tak bisa hadapi mereka ya. Rama, tolong aku. Tolong aku. Tolong. Jangan nangis, baru mulai. Baik, hari ini acara pertunangan Tuan Pratama. Aku tak boleh ganggu. Aku pamit dulu. Benar, hari ini pertunanganku. Pantasnya minum segelas. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Di pertunanganku, dekat pria lain. Kenapa? Apa aku tak puaskanmu? Dasar brengsek. Kenapa? Pria lain boleh, aku tak boleh. Bu Santoso, berkasnya sudah sampai. Ternyata yang khianati perusahaan Pratama adalah keluarga Lestari. Itu ulah ayah Putri, Intan yang kasihan. Demi Rama, dia berkorban besar. Tapi Rama salah paham, malah dihina. Cepat, bantu aku ke ruang tamu. Aku harus segera ungkap kebenaran. Lepaskan aku. Kamu suka dekat pria kan? Kamu suka cari sensasi kan? Aku puaskanmu hari ini. Jangan, ku mohon, berhenti. Hentikan! Rama, jangan keterlaluan. Kau akan menyesal atas tindakanmu. Ibu, keluarganya sudah buat banyak kejahatan. Dia masih utang padaku. Bibi, tak usah marah. Karena aku tak apa. Intan, kenapa kau bisa begitu bodoh? Kau sungguh... Ibu, ada apa denganmu? Kau suka dia? Keluarganya musuh kita. Kenapa kau luluh? Lihat baik-baik. Apa ini sebenarnya? Ku bilang,
kau pasti menyesal. Menyesal? Mana mungkin aku menyesal? Dia cuma membayar dosa keluarga Pratama. Apapun yang kulakukan, dia masih utang padaku. Aku tak mau di sini. Tak mau di sini. Di sini tak bagus. Kau suka mendekati pria kan? Mendekatiku di sini. Kau drama. Hentikan! Kau sungguh makin keterlaluan. Kau tahu enggak? Kau tahu enggak? Ibu! Ibu, kamu kenapa? Ambulans! Ibu! Dokter, gimana kondisi ibu? Tadi masih baik-baik. Kenapa bisa pingsan? Pasien sudah tua, tubuhnya juga tak sehat. Selain itu, emosi sangat labil. Tekanan darah naik turun. Kondisinya tak begitu baik. Bisa bangun hari ini? Tak bisa kutentukan. Kondisinya rumit. Meski sudah bangun, energinya pasti berkurang. Harus banyak istirahat. Baik, dokter. Setelah ini, apa yang harus diperhatikan? Jika pasien sudah bangun, di kehidupan sehari-hari, jangan terlalu emosi. Kedepannya, jangan makan pedas. Jaga jadwal istirahat. Kedepannya, jangan lupa urusnya. Terima kasih, dokter. Bibi, semoga cepat sembuh. Pura-pura peduli. Jangan sok peduli padaku. Jangan lupa, itu ibuku. Jangan sok peduli. Lepaskan! Jangan lupa siapa yang buat Bibi marah sampai sakit. Kamu pengkhianat! Kamu! Rama, aku tak mau bertengkar. Aku cuma mau rawat Bibi sampai pulang. Lagi pula Bibi di keluarga Pratama yang paling baik padaku. Mau pamer ke siapa? Kalau bukan karena kamu banyak pacar, bikin banyak masalah, rusak pertunanganku dan Rama, Ibu Pratama takkan stres, pingsan, jatuh. Semua karena kamu licik, baru jadi seperti sekarang. Aku tak godain pria. Aku tak godain pria. Mereka yang ganggu aku. Jadi pelacur, masih sok suci. Tak tahu malu. Intan, siapa yang percaya kamu? Lalat tak hinggap di telutur. Kau tak godain pria. Kenapa mereka seperti lalat mengelilingu? Kau terlalu sombong. Aku godain pria atau tidak, kalian lihat sendiri. Aku tak bersalah. Iya. Kau tak godain pria. Acara pertunangan kakak jadi begini. Rusak tanpa sebab. Ibuku juga pingsan tanpa sebab. Kau tak lakukan apa-apa. Menurutku, kau bencana buat rusak keluarga kami. Kau bukan Rama yang memaksa. Mana mungkin aku tinggal di sini. Selama ini di sini, derita dan hinaan apa aku mau. Benar-benar tak mau tinggal di sini. Jangan lupa, keluarga kamu masih utang pada kami. Utangmu pada kami belum cukup. Kakakku, sekarang biarkan kau melayani dia. Itu keberuntunganmu. Jangan tak tahu diri. Pagi. Aku adikmu. Kenapa bela dia? Dia cuma pelacur. Jangan terus-terusan menodai aku. Sebelum ibu masuk, dia pegang dokumen. Pasti dokumen itu ada masalah. Baru membuatnya emosi dan pingsan. Kenapa tak lihat apa isi dokumen itu? Cuma dokumen. Ada apa pentingnya? Masalah perusahaan Pratama. Aku urus sendiri. Tak usah kau ikut campur. Kalau tak ada hal penting, kenapa bisa pingsan? Jangan membatoki. Keluargamu bunuh ayahku. Sekarang ibumu juga pingsan. Gimana kau ganti rugi? Aku tak ada salah sama sekali. Kau yang cari masalah. Hebat juga kau cari masalah. Wah, ini bukan Intan Putri dan orang tuanya yang koma. Kak, kok kamu bawa mereka ke sini? Membawa sial saja. Ternyata ini pengkhianat keluarga Pratama, pemicunya. Benar-benar keji. Tapi jadi begini, pantas saja mereka dapat karma. Rama Pratama, kenapa kau bawa orang tuaku ke sini? Intan Putri, hutang keluargamu takkan bisa kau bayar sendiri. Kalau bukan orang tuamu, ayahku pasti masih hidup. Keluarga Pratama takkan ambruk. Mau balas dendam? Balas padaku saja. Mau aku bayar hutang? Aku sudah setuju kan? Kenapa kau masih libatkan orang tuaku? Mereka sudah begini. Tentu aku balas dendam. Orang tuamu yang bersalah. Dendam darah. Kau pikir aku lupa kalau ibu tak bangun hari ini di depan matamu? Aku cabut tabung oksigen orang tuamu. Jangan. Kau, apapun maumu, arahkan padaku. Aku mohon, lepaskan mereka.
Mohon padaku. Kalau mohon padaku berguna, aku pasti mohon pada orang tuamu. Kenapa hianat? Kenapa tekan ayah sampai mati? Aku ingin mohon padamu. Aku ingin minta semua ini tak terjadi. Maaf, aku... Intan, maafmu nggak berguna. Bisa bangkitkan orang mati. Bisa bantu keluarga Pratama ambil balik semua yang hilang. Memang benar, maafmu itu tak bernilai sama sekali. Kalau Ibu Pratama belum bangun sekarang, kau harus rasakan sendiri betapa sakitnya. Bagaimana rasanya di hati Rama? Keluarga putri penipu dan pengkhianat yang tega berkhianat. Rama kasih kau hidup kerana dia lemah hati. Kau di sini cuma untuk menebus dosa orang tuamu. Kau tak tahu terima kasih. Malah rusak pertunangannya Guk sampai pingsan. Iya, dosa ayah, anak tanggung. Dosamu, biar orang tuamu yang bayar. Penawal, copot tabung oksigen orang tua Intan itu. Siapa berani? Putri, aku tak mau bicara. Kau terus mendesak. Kau terus mendesak. Kalau hari ini, kalau bukan kau suruh orang tuangkan arak, mana mungkin jadi begini? Dari awal, apa niatmu? Kau sendiri tahu kan? Kau yang suruh? Aku... Intan, kalau kau tak dekat kakak, bikin Nona Putri cemburu, mana mungkin dia balas dendam di pertunangan? Intinya, kau memang licik. Lihat, cowok langsung ngiler. Kau juga bagi. Jujur padaku. Pertunangan rusak. Kau pasti senang kan? Acara pertunangan hancur. Kamu pasti senang kan? Senang apa? Ada apa yang harus saya senangi? Iya kan? Sejak di keluarga Sari, kamu suka sama Rama. Sekarang akhirnya masuk keluarga Pratama. Jadi anak angkatnya. Sudah dekat dengan Rama. Tapi Putri malah duluan. Kamu pasti kesal. Kak Rama, saya cuma anggap Kak Rama sebagai kakak. Dasar jalan, beraninya kau bicara di depan Kak Rama. Ku bilang mulutmu. Iya kan? Kau benci Putri karena menanggapnya sebagai saingan cinta. Kau menyiksa saya karena saya di keluarga Pratama dan kau merasa terganggu. Sari pagi, ternyata kau selalu ganggu hubungan kami. Ternyata kau suka sama Rama. Jangan asal bicara, dasar jalang. Hentikan. Kak, kamu gak mungkin percaya kata-katanya kan? Dia cuma mau cekikikan hubungan kita. Saya nggak. Intan, sudah cukup belum? Ibu masih di tempat itu sakit. Berani-beraninya cekikikan. Apa tujuanmu sebenarnya? Sudah ku bilang bukan aku. Ibu, Bibi. Ibu gimana rasanya? Rama. Jangan terbutakan lagi. Ibu, apa maksud ibu? Ibu! Bibi, aku panggil dokter. Sudah kubilang, pasien pingsan karena emosi tak stabil. Makanya pingsan. Lagian kalian semua berantem di sini akan membuat pasien makin sakit. Lagian, ini rumah sakit. Harap jaga ketenangan. Jangan tambah keributan di sini. Kalau bukan karena seseorang yang cari ribut dan mengada-ada, Bibi takkan begini. menurutku Intan lakukan sengaja. Keluarganya bunuh ayah, sekarang mau bunuh ibu. Bukan, kalian yang terus menindas. Diam semua! Ibu masih sakit. Kalian berdua terus ribut. Keluar semua! Kau tinggal bantu rawat ibu. Ini utangmu padaku. Intan, Rama. Nona Intan, akhirnya Nona datang. Tuan muda seharian tak makan. Kami sangat khawatir. Ini air panas yang baru kami buat. Aku tahu, kalian boleh pergi dulu. Baik. Rama? Rama, kamu kenapa? Intan. Kenapa kamu kesini? Kamu mau apa? Kamu demam. Kembali saja. Tak usah kau urus. Tak jujur, tak mau aku urus. Kenapa suruh aku masuk? Kamu ini benar-benar aneh.
Sakitnya parah, tak mau dokter. Malah aku yang tak tahu apa-apa, yang masuk. Aku tak mau dokter periksa. Putar badanmu. Kamu sudah besar, kenapa tak mau dokter? Gimana? Kali ini maaf, lain kali jangan lagi berulah begini, paham? Iya. Ayo ke dokter. Kau benar-benar tak punya perasaan padaku. Kau mau apa? Aku tak lakukan apa-apa. Jangan kira aku mau cium kau. Baguslah. Kukira kau tadi mau manfaatkan situasi. Di hatimu, aku itu orang licik yang manfaatkan situasi. Bukankah begitu? Kau memang begitu. Kalau kau tak mau dekat denganku, aku malah akan lawan. Dasar brengsek! Kau bilang aku brengsek, tak boleh kecewakan kau. Harus lakukan hal brengsek. Rama, kau tak tahu malu! Ya, aku memang tak tahu malu. Aku tak tahu malu menahan kau di sisiku. Kenapa? Kau baru kenal aku? Xiao. Angkatlah. Ini tunanganmu. Kalau tak angkat teleponnya, bikin dia marah. Takkan ada hasil baik. Halo, aku Rama. Kamu lagi apa? Acara tunangan rusak. Masih bisa sibuk hal lain. Ada apa? Aku ada waktu. Kata Putri, kamu di rumah sakit. Kamu harus ke keluarga Pratama. Ada urusan denganku. Baik, aku tahu. Rama, kamu pulang. Gimana ibu? Kata-katamu lucu. Ayahmu datang ke rumahku. Mana berani tak sambut. Rama, jangan salah paham. Aku tak sengaja panggilmu dari rumah sakit. Karena ayahku, dia tahu acara tunangan rusak. Jadi marah besar, memaksa kau pulang dari rumah sakit. Rama, aku... Cukup! Jangan bicara lagi. Aku sudah pulang. Ayahmu di mana? Aku jelaskan sendiri. Dia tunggu di ruang baca. Rama, biar aku temani ke sana. Masuk! Rama, minta tolong. Harus ada sikapnya. Ku dengar pesta pertunanganmu dan Putri jadi kacau. Ada apa? Ayah, pesta pertunangan ini ada sedikit masalah. Tapi bukan salah Rama. Ibu Pratama tiba-tiba pingsan. Makanya semua jadi kacau. Cukup! Tak mau dengar alasanmu. Pesta pertunangan kacau. Ulangi saja. Rama, kamu nikahi Putri, itu jelas-jelas kamu yang mendekati keluarga Lestari. Kini keluarga Pratama malah berulah. Apa? Menghina keluarga Lestari? Paman Lestari, Anda khawatir. Soal pesta pertunangan itu memang salah keluarga Pratama. Kalau bukan keluarga Lestari, tak punya putra. Putri tak akan nikahimu dengan dirimu sekarang. Dan keluarga Pratama yang kini jatuh? Mana mungkin mendekati keluarga Lestari? Kamu tahu saja sendiri. Keluarga Pratama sedang runtuh, sedang jatuh bangkrut. Tapi suatu hari tak sulit bangkit kembali. Paman harus lebih berpikir jauh. Ayah, kok ngomong gitu? Dengan kemampuan Rama, aku yakin asal keluarga Lestari bantu dia.
Kalau begitu, Rama pasti bisa bawa keluarga Pratama bangkit lagi. Rama, kok kamu ngomong sama ayah gitu? Kini kita sudah satu keluarga, harus saling sopan dan baik. Jangan-jangan harus keluarga Lestari turun tangan? Karena kau mohon ke keluarga Lestari, maka patuhlah padaku. Kau nikahi putriku. Bukankah itu kau yang kelebihan? Karena kau sudah jual diri. Kenapa tak jual sampai tuntas? Keluarga Lestari butuh penerus. Kau dan putri, tugas kalian. Cari cucuku sekarang. Kalau tidak, jangan harap dana itu. Ayah, Acara tunangan ulang, jangan sampai ada masalah lagi yang mengganggu. Rama, sikap ayahku itu sangat galak. Barusan cuma marah, jangan anggap serius. Ada apa lagi? Kalau tidak ada, aku pergi dulu. Ibu masih di rumah sakit. Rama, jangan marah ya. Ayahku itu sangat ingin punya cucu. Asal kita segera menikah, berikan dia cucu saja sudah cukup. Menurutmu bagaimana? Itu juga soal setelah tunangan. Tanggal tunangan, kau pilih saja sendiri. Waktu pun tak masalah. Kalau aja apa? Rama, sejak kita mulai bahas pernikahan, kau tak pernah menyentuhku. Hari ini Aku takkan menyentuhmu. Pak Lut sendiri Rama, kau begitu benci aku. Sampai malam-malam tidur di sisi Intan, tak mau sentuh aku. Tapi yang akan menikahimu bukan Intan, tapi aku. Meski tak dapat hatimu, aku tetap dapat kau. Selamat datang tamu kehormatan Pak Rama Pratama dan perusahaan Lestari, Putri Bapak Lestari, acara pertunangan putri. Kalian berdua sempurna, saling melengkapi, jodoh sejati. Mari kita ucapkan suara sorak dan doa. Rama, hari ini akhirnya aku jadi tunangannya. Nanti aku jadi istrimu, ibu anakmu. Baik. Karena pertunangan sudah pasti, mending di hari pertunangan ini, yuk bahas tanggal nikahnya. Rama, menurutmu? tak usah buru-buru. Bahas nanti saja. Saat ini, Rama harusnya bersama Putri ya. Bagus juga. Rama. Intan, lihat aku nikahi orang lain. Kamu senang sekali? Senang. Kenapa nggak senang? Nona Lestari dari keluarga terpandang. Pasti bisa bangkitkan keluarga Pratama. Biar kau dapat apa yang diinginkan. Kau benar-benar berpikir begitu. Aku sudah lama menjagamu. Kau begitu tergesa-gesa menolakku ke orang lain. Kau minum berapa banyak? Bau araknya sangat kuat. Jawab aku. Iya, aku tak sabar kau nikahin Nona Lestari. Begini kau bisa capai keinginanmu. Aku tak perlu tetap di sisimu menebus dosa. Baik, kau benar-benar berpikir begitu. Sayangnya, tak bisa sesuai keinginanmu. Aku tak akan mungkin nikahi orang lain. Ini cuma langkah sementara. Seumur hidupmu, jangan harap kau bisa pergi. Rama, kau gila! Siapkan air, siapkan mandiku. Ambilkan piyama. Piyamamu. Kau lagi gila apa? Rama, bisa tidak kau jangan lagi gila? Kau begini, apa yang Nona Lestari pikirkan?
Tadi kau kenapa tak lihat aku? Bilang, kenapa tadi kau tak lihat aku? Ku buat kau cuma lihat aku. Kau permalukan aku bisa tenangkan kau. Bisa hapus dendammu. Intan, kau senang sekarang kan? Sejak ku bekapmu di keluarga Pratama, kau lihat aku dihina keluarga Lestari, nikahi wanita tak ku suka. Kau merasa balas dendam senang sekali. Kau mau bangkitkan Pratama. Jaga warisan ayahmu. Apa ada pilihan lain? Aku sudah kehilangan segalanya. Kenapa kau masih tak lepaskan aku? Lepaskanmu? Jangan harap. Kau tak akan bisa kabur dari genggamanku. Sekarang aku di neraka. Hidup tak segan mati. Kau puas kan? Bukan begitu, Rama. Asal hidup, semua masih ada harapan. Ku bawa kau ke neraka. Kau mau apa sebenarnya? Intan, kau milikku. Jangan harap kabur dari genggamanku. Lepaskan aku! Lepaskan, brengsek! Intan! Dasar jalang. Jangan harap Rama dibacak dariku. Hello? Intan Putri, ternyata aku meremehkannya. Kamu memang hebat juga. Beraninya kau rusak pesta pertunangan Putri. Kau lupa, dulu kau janji apa padaku? Bukan, karena wanita. Aku tahu kau ini, wanita yang memikat pria. Karena kau ganggu putriku, jangan salahkan aku kejam. Lihatlah, apa ini? Jangan lupa, video ini masih ada padaku. Kalau pintar, tinggalkan keluarga Pratama dan tinggalkan Rama. Aku bisa setuju. Tapi orang tuaku masih di tangannya. Asal dia tak mau aku pergi, aku tak akan bisa menghindar darinya. Aku bisa bantu kau keluar. Dan juga bisa menolong orang tuamu dari genggaman Rama. Tapi kau harus janji, tinggalkan kota ini. Jangan muncul lagi di depan Rama. Kalau kau bisa lakukan, aku akan bantu kau. Soal video itu, akan kuhapus juga sampai bersih. Baik, aku setuju. Semoga kau jujur. Kau kesini buat apa? Mau ketemu pria lain lagi di belakangku? Lepaskan aku! Menurutmu, aku orang seperti itu? Jadi kenapa kau meninggalkanku diam-diam? Dan kesini, wanita licik sepertimu, apa semua pria boleh? Sebenarnya siapa? Katakan padaku. Ketemu siapa? Apa urusannya denganmu? Kita tak ada hubungan. Jadi aku ketemu siapa? Tak usah kau urus. Jangan harap kau ketemu pria lain. Aku mau lihat. Siapa yang suruh kau begitu pagi-pagi telepon saja, kau langsung datang. Lepaskan aku! Pagi-pagi begini, kenapa kau konyol lagi? Pria itu mana? Kau sembunyiin dia di mana? Rama, kau mau konyol sampai kapan? Sudah ku bilang, aku tak ketemu orang lain. Apa aku tak boleh punya urusan sendiri? Baguslah tak ada. Kalau aku temukan, kau ketemu pria lain. Halo, aku Rizky, kantorku Sari. Aku kesini buat kasih dia dokumen kantor. Maaf ganggu. Halo, Sari pergi. Mungkin sebentar lagi pulang. Silakan tunggu di sini dulu. Nona ini siapa? Aku Intan. Intan Putri. Panggil Intan saja. Dia Rama Pratama.
kakak angkat Sari. Bisa dibilang kakaknya. Dia CEO perusahaan Pratama. Ternyata CEO perusahaan Pratama. Pak Pratama, senang bertemu. Tutup lah. Rizky? Kak, kalian kenapa di sini? Sari, aku datang kasih kamu dokumen kantor. Maaf repotin kamu. Nggak apa-apa, untung ada Intan. Dan kakakmu temani aku. Kalau aku sendiri di sini, pasti sungkan. Aku pergi dulu. Tapi, Ada apa? Nona Intan, semoga ada kesempatan bertemu lagi. Tamu harus dihormati. Pak Wijaya, makan malam saja. Pak Pratama, Anda sangat muda dan hebat. Benar-benar pria berbakat. Aku sangat kagum. Anda bercanda. Pak Wijaya juga sangat langka, pria berbakat. Rama, kamu ngapain? Kamu suka bikin perhatian. Aku berdiri di sebelahmu, masih ada yang berani mendekat. Kulihat Rizky itu mau cari kesempatan. Aku cuma kasih tahu, biar dia mundur. Nona Intan, Anda dan Pak Pratama, apa hubungan kalian? Gak ada hubungan. Ya wanitaku. Kamu lagi marah apa? Jangan bawa orang ketawa. Kayaknya aku datang di waktu yang salah. Aku pamit dulu. Tunggu dulu. Bolehkah Pak Wijaya bantu belikan sesuatu? Pak Pratama mau bawakan apa? Aku dan Intan butuh malam ini. Kondom. Aku nggak bisa bantu. Aku pamit dulu. Rama, kamu gila ya? Kok orang luar minta yang begitu? Kamu gak masuk akal. Aku memang gila. Gila juga apa? Lepaskan. Intan. Tuan muda, ada apa? Kenapa diam saja? Panggil dokter. Baik. Intan, bangunlah. Maaf, aku salah. Aku salah. Asal kau bangun. Asal kau bangun, Intan. Keluarga pasien. Tenang dulu ya. Dokter, lihat dia. Dia jatuh. Kepalanya berdarah. Cepat, selamatkan dia. Keluarga pasien, jangan terlalu emosi. Pasien perlu lingkungan tenang. Kau begini. Dokter, kenapa dia belum bangun? Ada apa dengannya? Baru kau bawa dia ke sini kurang dari 1 jam. Wajar dia belum bangun. Keluarga pasien, tenang dulu. Tenang sebentar ya. Luka di punggungnya sudah dibalut. Tabrakan kepalanya cuma menyebabkan kepala pusing ringan. Dia segera bisa bangun lagi. Intan, aku tahu aku salah. Maaf. Rama Pratama. Kamu lebih manis saat panggil Rama. Aku baru saja gila. Kita sudah lama bukan seperti dulu. Kamu benci aku sekarang. Maaf. Apa kamu bilang? Intan, maaf. Kenapa kamu minta maaf padaku? Hari ini aku emosi terlalu tinggi. Tak sengaja mendorongmu, menyebabkan kau terluka. Maaf. Tak sangka. Rama Pratama yang sombong pun ada saatnya menunduk minta maaf. Aku sangat terhormat. Gimana rasanya sekarang? Kepala masih sakit? Biar aku panggil dokter. Gak usah. Kamu haus? Lapar? Aku agak haus. Oke, tunggu sebentar. Airnya panas. Enggak kok. Kalau begitu, kenapa liatin aku? Ada apa di wajahku? Aku cuma merasa kita bisa hidup rukun begini, itu sudah lama sekali dulu. Asal kau pulang sehat, hidup rukun denganmu, boleh juga kok. Serius? Asal kau sehat. Kalau memang seperti katamu, baguslah. Begini benarkah bisa buatmu lebih enak hati? Kau mau apa? Biar aku bantu. Gak usah, aku bisa sendiri. Wanita ini tak tahu balas budi.
Kau tahu nggak? Saat kau pingsan, aku sibuk urus kau. Pertama, Aku mau ke toilet. Kau masih mau ikutin? Aku. Bukan, ada yang kedua. Kedua, kenapa aku di sini? Semua sangat seseorang. Rama. Intan, tadi kamu panggil aku apa? Gak apa-apa. Kenapa gak pulang tidur? Aku gak apa-apa. Kamu CEO perusahaan Pratama. Tiap hari ada banyak pekerjaan. Kenapa di sini tungguin aku saja? Jangan kira aku khawatirmu. Berangkat saja, ibuku juga di sini. Kalian berdua sakit, aku mampir lihat kamu. Ibu Pratama, gimana kabarnya? Belum bangun ya? Kata dokter, dia terlalu marah. Belum bisa bangun, tapi sudah keluar dari bahaya. Kamu ini juga, walau apapun, jangan buat ibu marah di acara pertunangan. Dia ibumu. Walau marah, jangan bicara dengan sikap itu. Masih bicara. Kalau bukan kamu bikin heboh di pertunangan, apa mungkin jadi begini? Tapi apa? Tapi waktu itu ibu pegang dokumen. Katanya itu penting, paksa aku lihat. Mungkin ibu marah karena dokumen ini, jadi emosi. Ya, file itu. Waktu ibu di pesta pertunangan, tiba-tiba marah. Dia suruh aku lihat file ini. Dia bilang, kalau aku lihat file ini, pasti menyesal soal apa yang kulakukan. Apa? Bibi sudah tahu soal masa lalu. Gak bisa, gak boleh sampai dia tahu soal ini. Kalau enggak, sifatnya Rama, dia mungkin buat hal bodoh. Gak boleh sampai dia lihat aku jelek. Kamu dengar? apa? Kamu lagi mikir apa? Ku bilang, aku suruh orang antar file ini. Aku mau lihat apa isi file yang buat ibu marah. Rama. File ini biar aku cek dulu. Sepertinya Bibi sudah tahu soal masa lalu. Gimana ini? Di tangan Bapak Lestari masih ada videoku. Ada apa? Gak bisa. Kenapa kamu kunci diri? Gak boleh sampai Rama lihat aku sejelek itu. Gak boleh. Intan. Bicara dong. Intan, kamu lagi apa? Kamu sembunyiin apa dari aku? Rama, maafkan aku. Aku tak bisa kasih tahu kenapa begini. Tak bisa biarkanmu tahu semua ini. Aku tahu. Aku yang sok tahu. Menghilangkan hakmu tahu dan memilih. Tapi aku harus lakukan ini. Kau bakar itu! Kenapa kau bakar? Apa yang aku tak boleh tahu? Kau sembunyi apa dariku? Maaf. Kau tahu, aku tak mau dengar itu. Maaf. Ada rahasia. Biarkan tetap rahasia. Boleh? Intan, harus begini saja. Aku tak mau paksa. Tak ada yang salah. Jika tahu, kita berdua akan lebih menderita. Walau begitu, masih mau lihat. Aku tak mau ditipu. Kalian tahu segalanya, tapi sembunyi dari aku. Intan, kau harus uji kesabaran aku, kan? Serang saja aku. Aku takkan kasih kau lihat. Kau, sudahlah. Dokumen ini memang Bu ingin kulihat. Tunggu dia bangun. Aku tahu sekalinya. Tak usah buru-buru. Ibu, cepatlah bangun. Aku punya banyak tanya untuk ibu. Pak Pratama, masih ada rapat hari ini. Menurut Pak, masih mau pergi? Siapkan mobil. Ayo pergi sekarang. Bibi sudah bangun, tapi Bibi keluargamu baru pergi. Oh iya, kamu punya keluarga yang dirawat di sini. Mau ku bantu panggil? Ada yang datang. Intan. Bibi. Kamu sudah bangun? Intan, kenapa kamu di sini? Apa Rama si nakal itu bikin kamu susah lagi?
Bukan, Bibi. Aku tak sengaja jatuh. Sekarang sudah tak apa. Rama memaksa aku diam di sini. Anak baik. Selama ini kasihan sekali kamu. Kamu kenapa begitu bodoh? Bibi, kamu tahu semua. Aku cuma tak mau Rama sedih. Aku mau lindungi dia. Anak yang baik. Rama itu buta hati. Dia salah padamu. Bibi ya, juga salah padamu. Selama ini kamu menderita. Tak apa, Bibi. Apa yang lebih penting dari hidup? Dulu, kalian berdua dipuji semua orang, pasangan sempurna. Tapi Bibi tahu, walau kalian ada salah paham, ya hati Rama masih tak bisa melupakanmu. Masih menyukaimu. Sudahlah, Bibi. Sudah lewat. Sekarang aku cuma mau dia hidup tenang, tak lagi menderita. Gak bisa. Aku harus kasih tahu Rama soal kebenaran ini. Tak boleh biarkan dia salah terus. Bibi, aku mohon, jangan kasih tahu dia. Kenapa sih? Misunderstanding kalian kalau sudah jelas, semua akan baik-baik saja. Sekarang mereka tak bisa ancam nyawa Rama lagi. Apa kamu mau menanggung salah keluarga Lestari seumur hidup? Bukan aku tak mau. Tapi kini, keluarga Putri runtuh, berhutang banyak. Keluarga Pratama juga goyah. Keluarga Lestari kini dominan. Kalau saat ini Rama tahu semua kebenaran, pasti akan melawannya. Kalau begitu, harapan Rama bangkitkan keluarganya, semua usahanya akan sia-sia. Dibandingkan kamu, bagi Rama, itu tak penting. Apa? Kamu rela karena salah paham? Kau dan Rama lewatkan satu hidup? Aku juga punya alasan yang tak bisa aku bilang. Maaf. Sayang, ada apa? Ceritakan pada Bibi. Aku atau Rama pasti akan bantu kamu. Dulu Lestari khianati Pratama. Dan pakai nyawa Rama memaksa aku. Aku setuju. Mereka juga rekam video. Selama ini mereka ancam aku pakai video itu. Kok bisa begini? Bapak Lestari benar-benar berangsek. Jadi aku mohon, jangan sampai Rama tahu ini. Aku tak mau dia lihat sisi burukku ini. Biar kita jaga harga diri masing-masing. Ibu, kenapa tiba-tiba ingin pergi? Ini bukan tiba-tiba. Sebenarnya dulu sudah mau pergi. Tapi waktu itu kamu belum bisa mandiri. Jadi harus tinggal. Sekarang kamu sudah besar, aku pun tenang. Bibi pergi, aku tak tenang. Kondisimu tak baik. Pergi sendirian, kami pasti cemas. Tapi untung ada pagi. Ada pagi, kami pun tenang. Pagi. Jaga ibu baik-baik. Tenang saja, Kak. Aku bisa. Rama, tenang saja. Pagi sangat teliti. Pasti aman. Rama, sebenarnya aku mau. Bibi, tenang saja. Rama tak sendirian. Ada Nona Lestari. Sayang, kau yakin kalau begini Rama akan menjauh? Aku sudah yakin, Bibi. Kalau harus sakit, biar aku saja yang menderita. Setidaknya hati Rama bisa lebih tenang. Tapi Bibi tak tega melihatmu. Bibi, tolong izinkan. Jangan sampai dia ketahui rahasia ini. Baiklah. Karena kau putuskan, Bibi setuju. Kalau butuh Bibi, Bibi selalu ada dukungmu. Kami pergi dulu. Semua jaga diri. Intan, jaga diri ya. Kak, sering telepon aku ya. Aku tunggu teleponmu. Pagi, tenang saja. Ada aku. Aku akan gantikanmu jaga Rama. Kak, kalau sempat aku akan balik. Pagi, ayo kita pergi. Sampai jumpa, Kak. Gimana? Acara petunangan jalan lancar? Memang lancar, tapi Rama masih tak menyentuhku. Ke kamar Intan si Jalang itu. Intan cuma anak yatim piatu, tanpa bekingan. Tak perlu takut. Ku dengar Melati pergi ke luar negeri. Kenapa? Aku juga tak tahu. Cuma dengar sudah lama direncanakan. Tak penting. Yang penting, kamu harus nikahi Rama secepat mungkin. Kasih kakek cucu.
Perusahaan Lestari, bisnis sebesar ini, mana boleh tak ada penerus. Soal Intan, dia nanti tak akan muncul lagi. Apa? Kenapa? Tak apa-apa. Sekarang Ibu Rama sudah pergi. Lihat saja siapa yang bela Jalang ini. Aku bisa urus dia sesuka hatiku. Satu tindakan, dua manfaat. Juga bantu usir si Jalang Sari pagi. Konyol si Jalang. Sudah lama ngejar Rama. Akhirnya kalah. Intan, dari Nona Besar Putri menjadi pelayan sekarang. Gimana rasanya? Kaya ada caranya. Miskin juga ada caranya. Bagaimanapun, aku bisa. Aku tak keberatan hidup susah. Kamu tahu nggak? Aku paling benci orang yang sok-sokan kayak kamu. Tapi bagaimanapun, keluarga Putri sudah jatuh bangkrut. Orang tua yang koma masih di rumah sakit. Rama pun pergi darimu. Uang tak segampang itu, tapi cukup buatmu jatuh dari surga ke neraka. Nona Lestari, walau kini aku di keluarga Pratama jadi pembantu rumah tangga. Tapi orang tuaku tak ada dendammu. Tak perlu kau menghinaku, serta orang tuaku. Terus kenapa? Kau pikir kau siapa? Jangan-jangan kau masih kira kau Nona Besar Putri. Konyol. Nona Lestari, aku tak mau berdebat denganmu. Jangan ganggu kerjaku. Himing kita tak lagi saling setara. Jauhi Rama sekarang. Kalau enggak, kamu dan orang tua komamu tunggu saja nasibnya. Kau juga tak apa. Kau mau aku pergi, tapi Rama tak mau. Kau bisa atur pikirannya, kau. Dengar baik-baik. Aku tak mau berebut denganmu. Tapi, itu bukan alasanmu menghinaku. Ada apa? Kenapa marah sekali? Intan Putri itu si Jalang. Entah kenapa dia jadi begini. Berani melawanku. Oh, dia lawan? Iya, aku tak lakukan apa-apa. Aku cuma tegur dia sedikit. Dia langsung seperti mau makan orang. Bener-bener siang. Tak apa. Tak usah dihiraukan. Biar dia bermain dulu. Nanti kita habisi. Apa? Ayah? Apa ayah? Tak usah ditanya. Pokoknya dia tak akan ganggu kamu. Aduh, ayah, kasih tahu aku dong. Ayah lakukan apa? Apa cara ayah untuk usir Intan si Jalang? Usir dia. Sudah, jangan sok manis. Pokoknya soal ini, jangan kau ikut campur. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Ayah kasih tahu aku dong, ayah. Apa ini? Apa ini berhubungan dengan Intan? Ternyata begitu. Intan Putri, kau cuma tampil polos, padahal kau wanita licik. Kenapa Rama bisa suka sama orang kayamu? Sekarang kau tak punya muka lagi di keluarga Pratama. Ayah, kau punya video ini, kenapa tak kasih aku lebih awal? Kalau kau kasih video ini lebih awal, Intan Putri mana mungkin sok sombong menantang aku. Kau sudah lihat? Ayah, video ini sebenarnya ada apa? Sebenarnya kau bagaimana? Kenapa Intan sanggup syuting video begini? Soal ini ceritanya panjang. Dulu yang khianati Pratama bukan Putri, tapi aku. Aku khianati Pratama, menjebak Putri, menjajah aset keduanya, dan dengan nyawa Rama menghukum Intan menanggung dosa Lestari. Dan syuting video ini... Apa? Ayah, soal sebesar ini kau bisa sembunyiin dariku? Soal ini, keluarga Lestari memang tak bermoral. Satu orang tahu, satu bahaya. Terungkap, lagian kalau Rama tahu soal ini, mana mungkin dia mau nikah denganmu? Aku tak akan biarkan Rama tahu. Asal ada video ini, Intan takkan bisa bersama Rama. Intan, kamu masih punya muka di keluarga Pratama. Kamu mau apa lagi? Kamu mau apa sebenarnya? Kalau Rama tahu di balik layar kamu begitu licik, masih mau kau di keluarga Pratama? Kamu, dari mana kamu dapat ini? Tenang saja,
Asal kau patuh padaku, video ini takkan kuseret ke Rama. Kau mau aku apa? Kata ayahku, 2 hari lalu dia janji kau akan tinggalkan Rama, tinggalkan kota ini. Benar? Benar, tapi orang tuaku masih di tangan Rama. Asal kau bisa bantu menyelamatkan mereka, aku bisa menepati janji, menjauhi Rama, menjauhi kota ini, tak muncul di depanmu. Orang tuamu, aku akan bantu urus. Setelah berhasil, kau harus segera tinggalkan Rama. Mulai sekarang, kau hidup sendiri. Aku hidup sendiri. Aku takkan lagi ganggu kau. Bagaimana? Aku setuju. Kau harus jujur. Kalau tidak, Kok tiba-tiba ke sini? Rama, bukannya kau di kantor? Kenapa tiba-tiba pulang? Ada dokumen penting di rumah. Aku ambil saja. Kalian berdua lagi ngomongin apa? Kita sudah tunangan. Aku nggak boleh ke sini. Enggak, bukan itu maksudku. Tadi aku barusan sama Intan bahas tanggal nikah kita. 2 bulan lagi hari ini. Itu tanggal bagus. Kami berdua merasa cocok untuk nikah. Iya kan, Intan? Ya. Memang tanggal bagus. Benarkah? Intan bilang tanggal bagus. Kenapa aku rasanya tanggal sial? Coba pilih lagi. Ada tanggal bagus lain? Karena Rama kamu gak suka tanggal ini, ganti tanggal saja. Tapi kata ayah, tahun ini harus nikah. Aku cari beberapa tanggal bagus buat kamu. Lihat tanggal mana yang kamu suka, biar kita cepat tentukan tanggal nikah. Tak usah buru-buru, bicarakan nanti. Kalau tak ada hal lain, aku pamit dulu. Tunggu. Ada apa? Bukan hal besar, cuma katanya Intan, orang tuanya lama-lama di rumah sakit, tapi tak sembuh juga. Kebetulan keluarga punya rumah sakit swasta, fasilitasnya lebih baik dari yang lama. Sekarang saja kita pindahkan orang tua Intan ke rumah sakit kita, bagaimana? Kenapa tiba-tiba bahas ini? Kurasa pernikahan kita dekat harus berbuat kebaikan untuk tabungan pahala. Intan, soal ini kamu gimana? Aku tak keberatan. Ikut saja aturan kalian. Oke, sudah keputusan? Hello? Sudah siap belum? Sudah siap. Bisa pergi kapan saja. Bagus, sudah kusuruh orang jemput orang tuamu dari rumah sakit. Kau bisa pergi dari sini. Kusuruh orang jemput kau. Kubawa kau dan orang tuamu keluar kota. Pergi sejauh mungkin. Baik, aku mengerti. Sampai jumpa, Rama. Ini kali terakhir aku pamit padamu. Di hidup ini, kita mungkin tak akan bertemu lagi. Semoga kau bahagia. Kau mau kemana? Aku sudah izinkan kau pergi. Ku mau kemana? Tak ada urusanmu, kan? Ini rencanamu. Suruh Putri antar orang tuamu. Lalu kau bisa beresin koper dan pergi dariku tanpa beban. Intan, jangan mimpi. Dengar ya. Aku sudah suruh temu orang tuamu. Kemanapun mereka pergi, orangku ikut ke sana. Selama kau hidup, jangan harap pergi dariku. Pak Pratama, orang tua Intan kecelakaan. Sudah kami antar ke rumah sakit, tapi rumah sakit tak bisa selamatkan. Apa kau bilang? Ulangi lagi. Kenapa bisa kecelakaan? Kamu bohong kan? Kamu bohong. Kamu suruh mereka bohongi aku lagi. Kalian semua bohongi aku. Semua bohongi aku. Tenanglah. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu sekarang emosi belum stabil. Aku nggak bisa lepasin kamu. Kenapa bisa kecelakaan? Kenapa bisa kecelakaan? Kenapa? Kita hampir mulai hidup baru. Salahku. Kau bukan aku. Mereka pasti masih hidup. Salahku. Salahku tak atur sopir yang cermat. Jangan nangis. Di dunia ini, aku gak punya keluarga lagi. Rama, aku sekarang benar-benar sendirian. Enggak, masih ada aku. Masih ada aku. Lepaskan aku. Aku tak mau tinggal lagi. Aku lelah. Aku sungguh lelah. Aku tak bisa lepasinmu. Jangan pergi dariku. Lepaskan. Lepaskan aku. Maafkan aku. Aku mohon. Lepaskan aku. Aku tak bisa lagi hilangkan apapun. Jangan pergi dariku.
Kau bilang kau akan tinggal bersamaku untuk menebusnya. Asal kau tetap di sisiku. Kau mau apa, aku bisa bantu. Apa hakmu atur hidupku? Apa hakmu menuntutku? Kau mau ku habisi, baru puas. Kenapa kau harus pergi dariku? Apa aku begitu menjijikkan dan membuatmu benci? Ya, lepaskan aku. Jangan ku benci. Benci aku saja. Asal kau tak pergi. Kau benci aku. Pukul aku. Cela aku. Tak apa. Rama, ini penahanan ilegal. Kamu mau apa sebenarnya? 1 bulan. Temani aku 1 bulan lagi. Boleh? Apa maksudmu? Aku mau kau temani aku 1 bulan lagi. 1 bulan ini, kau lihat aku. Tetap di sisiku. Jika 1 bulan lagi kau masih mau pergi, aku lepas kau. Takkan cari kau. Serius? Ya, jika kau tetap mau pergi, aku izinkan. Mau makan apa hari ini? Gimana, mie? Aku nggak ada yang mau makan. Semua boleh. CEO perusahaan Pratama malah rela buat makananku. Aku sangat terhormat. Kau lupa? Dulu aku masak mie yang sama. Selamat ulang tahun, Intan. Semoga kau selalu bahagia. Kau masak ini? Mana mungkin? Aku suruh orang gedikan. Kau kira aku mau masak buatmu? Iya, mana mungkin aku bisa makan mie buatan Tuan Muda Pratama. Kenapa tanganmu terluka? Jangan-jangan pas beli mie, tangan Tuan Muda malah kena air panas. Ya. Ini mie panjang yang aku masak sendiri. Selamat ulang tahun, si pesta. Aku nggak lupa. Tapi ada hal yang sudah biarkan berlalu saja. Aku nggak izininya berlalu. Lama. Aku mau bicara. Kamu kesini buat apa? Intan, jalan. Masih punya muka godain Rama. Kamu kesini buat apa? Kalau kesini buat fitnah, kamu boleh pulang sekarang. Rama, kenapa kamu bela jalan ini? Kenapa kamu bisa deket-deket sama jalan ini? Kalau kesini buat menanyakanku, aku akan jelaskan. Pas banget, bisa bahas soal pertunangan. Apa maksudmu? Gak ngerti. Ku bilang, soal pertunangan kita, bisa bahas. Pertunangan? Kita kan sudah janji nikahnya bulan depan. Kita kan sudah janji dari dulu. Iya, sudah janji. Tapi kita batalkan saja. Karena aku tak cinta kamu. Aku tak mau menikahimu. Gak cinta aku. Terus cinta siapa? Intan. Kamu cinta Intan si Jalang ini? Ya, aku cinta dia. Aku tak bisa hidup tanpa dia. Jadi, sebaiknya jaga mulutmu. Gak. Kenapa kamu bisa batalkan pertunangan kita? Kamu gak mau dana dari keluarga Lestari? Soal perusahaan Pratama, aku urus sendiri. Soal dana, tak usah. Pulanglah. Demi dia? Demi dia? Batalkan pertunangan kita? Demi dia? Menolak dana keluarga Lestari? Intan Putri punya hak apa? Kamu tak tahu? Dia itu wanita murahan. Putri, jaga mulutmu. Aku punya bukti. Putri, harus begitu. Tekan aku. Wanita. Selain godain Rama, apa lagi yang bisa... Dia bagaimana, aku tak tahu. Tapi kamu sekarang malah jadi wanita yang kasar. Kamu ngomong apa? Kenapa menghina orang tanpa alasan? Tanpa alasan? Menghina? Intan, berani kau kasih tahu Rama soal hal-hal yang kau lakukan dulu? Putri, harus begitu. Janji kita, kau penuhi? Harusnya aku duga. Kau cuma wanita tak setia. Gimana? Kau punya muka kasih tahu Rama soal video-video itu. Kalian ngomong apa sih? Video apa? Intan, kamu sembunyiin apa? Sembunyi? Dia memang harus sembunyi. Rama, kalau kamu tahu Intan perbuatan dia, kamu nggak bakal batal tunangan karena dia. Putri, aku perlu jelaskan ke kamu. Meski bukan demi Intan, aku tetap bakal batal tunangan. Kenapa? Karena aku tak cinta. Aku tak pernah cinta, sama sekali. Kukira bisa terima pernikahan bisnis. Tapi kugali, maaf, tak bisa ku terima. Aku tak bisa jadi suami yang tak cinta istrinya. Oke, biar kau tahu apa yang kau pilih untuk dirimu. Balikin ke aku. Rama. Lihatlah, kau bisa lihat Intan Putri sebagai wanita licik. Jangan lihat. Jangan lihat.
Ini yang kamu bilang video tentang Intan. Bener-bener pasti. Rama, kalau kamu lihat video ini, kamu gak akan lagi terbutakan wanita ini. Kamu pasti tahu, aku yang paling cinta kamu. Aku pilihan terbaikmu. Jangan lihat. Rama, kenapa kamu dengar dia? Apa kamu lupa keluarganya bagaimana hianati keluarga Pratama? Apa kamu lupa ayahmu bagaimana cara para bintang menekannya mati? Kenapa kamu bisa kasihan sama putri musuhmu? Bukan aku. Kamu apa? Apalagi yang mau kamu jelaskan? Isinya cukup buat kamu hancur. Atau kamu gak mau menyerah sampai skandalmu jadi heboh di mana-mana, baru kamu puas? Intan. Rama, kamu mau apa? Nggak sepadan buat wanita begini. Lihat video ini, kamu tahu. Kalau dia tak mau aku lihat, aku takkan lihat selamanya. Rama, kamu ngapain? Kenapa kamu injak-injak flash disk? Gak ada cadangannya kan? Aku gak akan lihat ini. Gak akan kasih ke kamu. Rama, kamu mau apa sih? Kamu gak tahu Intan itu wanita macam apa? Dia kasih kamu obat apa sih? Karena aku tahu siapa dia. Jadi, video yang jelas-jelas buat kita bertengkar, aku nggak akan lihat, nggak akan percaya. Rama, kamu cinta dia banget. Kamu tahu dia itu wanita murahan, tapi tetap pilih dia. Kamu rela demi dia tinggalkan aku, tinggalkan Dana keluarga Lestari. Ya, kamu dan keluarga Lestari. Aku nggak mau sama sekali. Rama, kamu bakal menyesal. Ancamanmu ini gak ada artinya buatku, gak berguna. Dulu kamu pakai flash disk ini, ancam Intan kan? Paksa Intan tunduk, ancaminya pergi dariku, benar kan? Ancaman? Jelas-jelas dia sendiri yang berbuat keji. Dia sengaja buat heboh, biar malu semua orang. Rama, apa sih kelebihannya? Dia pantas berdiri di sisimu. Aku tak peduli bagaimana ancamannya. Pokoknya, jangan kau muncul di depannya lagi. Hentikan tipu-tipu. Kalau tidak, jangan salahkan aku, tak peduli soalmu. Flash di sini. Aku akan hancurkan di sini sekarang. Karena Intan tak mau kulihat. Aku akan hancurkannya. Biar tak pernah terlihat. Rama, kau pasti menyesal. Kau sudah lihat kan? Kenapa masih cari aku? Aku tak lihat. Apa? Apa maksudnya? Ku bilang, aku tak lihat. Kenapa? Karena kau tak mau kulihat, aku tak lihat. Jangan nangis. Serius? Kalau bohong aku anjing. Flash disk itu sudah kuhancurkan. Putri tak akan pakai ini menghalangimu, oke? Jadi kamu tak marah padaku karena aku beri dia? Kamu gak mau tanya aku apa-apa? Hei Ida. Jujur saja, aku punya banyak pertanyaan untukmu. Tapi kalau kamu tak mau bilang, aku tak akan tanya. Aku juga tak akan marah kalau kamu bohongiku. Tunggu suatu hari. Kalau kau mau, bilang padaku. Bilang saja. Atau biar ku cari sendiri. Rama, mau batal tunangan bisa rusak semua usahamu. Aku tak mau usahamu jadi sia-sia. Terus kenapa? Bapak Lestari memang jahat. Kerja sama dia sama seperti main api. Siapa tahu suatu hari dia bisa menyayatku sampai ke tulang. Tapi kalau begitu, bisa-bisa dia balas dendam padamu. Tak apa-apa. Apa kau bilang? Rama minta putus pertunangan? Iya, dia juga jujur padaku. Kata dia tak cinta aku, tak berniat menikahiku. Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Ayah, aku harus bagaimana sekarang? Sekarang Rama sudah disihir Intan si Jalang itu. Dia teguh hati, putuskan pertunangan. Kau tunjukkan video itu padanya? Dia masih keras kepala.
Jangan sebut. Kalau dibilang, aku marah. Rama tak lihat pun. Langsung flash disk itu dihancurkan. Anak muda suka nekat. Kerjanya ceroboh. Saatnya aku beri pelajaran. Biar dia tahu menghina keluarga Lestari apa akibatnya. Jadi, Rama masih mungkin kembali padaku. Pentingkah hatinya? Kita cuma butuh dia patuh saja. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Kalau cari Rama sekarang, malah bikin dia makin benci aku. Kita harus cari cara yang lebih licik bukannya? Rama Pratama, jangan marah ya. Dia cuma tuan muda yang jatuh miskin. Dia punya apa buat bicara sama aku? Bicara sama dia, itu sudah menghargainya. Dia lawan aku, masih terlalu muda. Asisten Sanjaya! Pak Lestari, ada perintah? Cepat, sebarkan kabar. Katakan, perusahaan Lestari dan Pratama akan putus kerjasama. Baik. Aku mau lihat si bocah yang sok tahu ini akan bagaimana. Rama, sudah lihat berita? Belum. Berita apa? Perusahaan Lestari akan putus kerjasama dengan Pratama. Kalau putus, rantai dana kamu akan putus. Kalau putus, seluruh proyek akan rugi besar. Gimana ini? Kau lebih cemas dariku. Aku tak cemas. Kenapa kau cemas? Dia akan adakan konferensi pers. Kau masih bercanda? Kau tak peduli sama sekali? Ini cuma cara. Mereka paksa aku. Nyerah saja. Kalau aku tegas batal, mereka adakan konferensi. Mengumumkan kedua, perusahaan putus kerjasama. Kalau tak ada halangan, Putri akan datang kasih ultimatum. Kau pasti tahu apa dampaknya bagi perusahaan sebesar apa. Kau masih santai. Apa kau sudah putuskan nanti akan tunduk padanya dan menyerah? Menurutmu, aku begitu, tak berharga? Harus pakai bantuan keluarga Lestari, baru bisa maju. Keluarga Pratama takkan runtuh. Sebaliknya, keluarga Lestari lama banget sombong. Kenapa kau tiba-tiba begitu? Ada apa sebenarnya? Tenang saja, semua akan beres. Halo, Pak Pratama. Sudah malam begini, ada apa, Pak? Kirim orang selidiki. Waktu keluarga Pratama kerja sama Putri. Putri tiba-tiba khianat. Bikin Pratama bangkrut. Semua detail. Aku mau tahu semuanya. Aku merasa masalah itu aneh. Baik, Pak Pratama. Ada perintah lain? Ingat, soal ini jangan banyak orang yang tahu. Suruh orang yang bisa dipercaya selidiki untukku. Baik, aku segera kirim orang selidiki diam-diam. Sebelum besok malam, kasih aku jawabannya. Sudah. Intan, kau sembunyi apa dariku? Kayaknya sejak kejadian itu, kita sudah lama tak bisa akur begini. Iya, tapi Pak Pratama, tebakan Anda benar. Kejadian itu... Aku tahu. Siapa teleponnya? Urusan kantor, gak apa-apa. Tapi meski masalah ini bisa diselesaikan, takutnya nanti perusahaan akan susah berkembang. Lagian, kenapa tiba-tiba kamu begitu tegas mau batal tunangan? Ayah Putri itu bukan orang yang bisa dihina. Karena aku tak suka dia, aku tak bisa nikahi dia.
Itu nikah bisnis. Suka atau tidak, tak begitu penting. Yang penting, aku mau menikahimu. Aku mau nikah denganmu. Jadi aku tak bisa nikahi dia. Takkan nikahi dia. Apa kamu bilang? Kita berdua sudah lama putus kan? Lagian, keluarga Putri yang buat keluarga Pratama jadi begini. Kamu tak benci aku. Tunggu masalah selesai, kita... Rama, Nona Lestari, ada apa? kita sudah tunangan. Kau tak pikirkan akibatnya. Ayahku marah. Jadi, lebih baik kau batalkan kata-katamu. Tak pikirkan akibatnya. Aku sudah pikirkan. Kau sudah pikirkan? Apa kau tak tahu akibatnya? Kalau begini, bukan cuma perusahaan Pratama keluar dari pasar, malah ditekan Lestari. Usahamu selama ini baru mulai lancar. Kenapa sekarang? Kata-kata Nona Lestari benar-benar menyentuh hati. Kau dan ayahmu benar-benar keluarga yang serumpun. Rama, apa maksudmu? Tampar dulu, baru kasih manis. Paksa aku tunduk. Kau kira aku bodoh? Rama, aku ini demi kebaikanmu. Kalau kau putuskan tunangan, semua usaha yang kau susun akan musnah. Demi satu wanita, kau lakukan ini. Apa manfaatnya? Tak usah Nona Lestari baik padaku. Kembali saja. Soal konferensi, kalian laksanakan saja. Pernikahan ini pasti kubatalkan. Rama, sebaiknya nanti kau akan sadar, Intan. Cuma pura-pura cinta. Aku yang benaran mencintaimu. Kau bilang begitu, tak merasa lucu, Putri. Kau dan ayahmu itu sama-sama licik. Kalian kira masalah dulu bisa disembunyikan selamanya? Kau sudah tahu? Soal ini aku tak tahu. Aku juga baru tahu beberapa hari lalu. Semua perbuatan ayah. Rama, kau sudah tahu? Tahu juga apa? Tak tahu juga apa? Tak peduli tahu atau tidak. Perbuatan keluarga Lestari yang menjijikkan itu, aku takkan menikahimu karena aku benci kau. Kalian lihat di konferensi. Rama, kamu sudah tahu? Kok kamu bisa tahu? Kamu dan ibu terlalu banyak kesalahan. Petunjuknya ada di mana-mana. Sulit buat aku nggak curiga. Apalagi kebenaran itu ibu bisa cari tahu. Aku nggak bisa. Sekarang aku tahu lebih banyak dari ibu. Maaf ya, aku putuskan sendiri. Gak kasih kamu pilihan. Kenapa kamu rela sampai sejauh ini? Kenapa kamu bodoh? Mama, kita gak bisa lawan Bapak Lestari. Bapak Lestari itu sangat licik, kejam sekali. Sampai teman sendiri bisa dikhianati. Sampai orang tuaku dan ayahmu, serta kita sekarang. Daripada hidup dengan dendam dan kebencian, lebih baik tak tahu semuanya. Saat itu Bapak Lestari ancam nyerang kamu. Makanya aku... Kamu ngerti aku kan, Rama? Tak ada yang lebih penting dari hidup. Aku cuma mau kau hidup. Aku cuma mau kau hidup dengan aman dan tenang. Jadi kau pilih tanggung semuanya. Jaga rahasia ini selamanya. Tapi sekarang sudah telat. Setelah konferensi, perusahaan akan bangkrut dalam sekejap. Sudah kubilang kan, biar ku seret semuanya.
Kamu tahu nggak? Katanya kali ini acara perusahaan Lestari boy putuskan kerjasama perusahaan Pratama. Lagian presiden perusahaan Lestari, Bapak Lestari yang umumkan. Serius? Katanya baru-baru ini Presiden Pratama, Rama Pratama, dan Putri Tunggal Putri Lestari baru tunangan. Mana mungkin? Kenapa enggak? Di lapisan ini banyak konflik kepentingan. Menurutku, waktu itu Nona Besar, tunangan Pak Pratama, kayaknya bukan cuma pernikahan bisnis. Kamu sepertinya tahu ada cerita di balik. Jelaskan. Ini dari perusahaan Pratama. Pak Rama datang. Dia bawa wanita. Ini apa ini Nona Besar? Gak mungkin, aku pernah lihat Nona Besar Lestari. Yang ini bukan Nona Besar Lestari. Lagian, tak lama ini dia baru tunangan sama Nona Besar. Sekarang malah terbuka pegang tangan wanita lain. Datang ke konferensi. Dia pasti gila ya. Pak Pratama benar-benar beruntung. Wanita cantik berjajar di sisinya. Benar-benar membuat iri. Perusahaan Lestari dan Pratama ternyata ada rahasia. Pak Pratama, boleh kami wawancara? Kudengar konferensi ini diadakan perusahaan Lestari khusus untuk umumkan pembatalan kerjasama dengan Pratama. Benarkah? Benarkah ini? Aku duluan, Pak Pratama. Siapa wanita di sebelah Anda? Siapa dia? Anda dan wanita ini apa hubungan? Seingatku baru tunangan dengan Nona Besar. Pak Pratama, perusahaan Lestari dan Pratama masih bisa kerjasama. Jika tak bisa kerjasama, apa alasan pembatalan kerjasama ini? Pak Pratama, jawablah. Pak Pratama, beritahu kami. Gimana ini? Kalau begini terus, tak usah Bapak Lestari turun tangan, kita tak bisa pergi juga. Tak apa, jangan takut. Maaf, minggir. Tak ada komentar. Pak Pratama. Minggir semua. Kalau tidak, lihat di kantor polisi. Pak Pratama kelihatan sombong. Kalau tak tahu, bisa kira hari ini bukan acara perusahaan Lestari, tapi upacara tahta dia. Betul. Lihat wajah sombongnya. Pantas perusahaan Lestari putus kerja sama dia. Siapa mau tunduk padanya? Halo Pak Lestari, acara ini apa untuk umum putus kerja sama Pratama? Berita ini benar. Pak Lestari, jika Anda berniat putus kerjasama dengan Pratama, apakah karena Anda mempunyai rencana baru untuk perusahaan Lestari? Halo, Nona Besar. Baru saja Anda melamar Pak Pratama. Sekarang ayah Anda putus kerjasama dengan Pratama. Apa pendapat Anda? Semuanya, jujur saja. Putri dan Pak Pratama sudah batal tunangan. Kita tak cocok. Keluarga Lestari tak berani mendekat. Apa? Baru saja mereka tunangan. Ada apa ini? Kenapa cepat sekali batal tunangan? Pantas saja perusahaan Lestari adakan konferensi batalkan kerjasama dengan Pratama. Ternyata tunangan batal. Dengar Pak Lestari, jelas Pak Pratama tak mau nikahin Nona Besar. Makanya Pak Lestari marah dan putus kerjasama. Pak Pratama tak boleh batal. Lagi pula dia orang pintar. Mana mungkin tak tahu manfaat nikahi Lestari? Betul, Pak Pratama kehilangan ayah. Bisnis Pratama yang besar dipimpin Pak Pratama yang masih muda. Perusahaan Pratama goyah, tapi Lestari berkembang pesat. Nikahi Lestari pasti untung semua. Hak Pratama ini juga. Mau manfaatnya, malah masih sombong. Jaki, Rama ini benar-benar brengsek. Mau nikahi keluarga Lestari buat bantu perusahaan Pratama. Masih mengeluh Nona Besar. Benar-benar sok sombong. Betul, Pak Lestari sudah bilang tunangan batal. Rama sekarang datang ke acara ini paling buat minta maaf ke Nona Besar. Kalau tidak, perusahaan Pratama tanpa dana Pak Lestari pasti bakal bangkrut. Kenapa harus sopan? Masih panggil Pak Pratama? Memangnya pantas? Kurasa tanpa Lestari, cepat dia turun. Dari Pak Pratama jadi orang miskin total. Mungkin saja masih utang. Menurutku, dia sungguh tega. Berani datang tanpa undangan. Datang ke acara perusahaan Lestari. Apa dia tak tahu dia akan diusir dari Pak Lestari? Betul. Nona Besar itu putri tunggal Pak Lestari. Dia juga cantik. Walau Rama memang tampan, tapi Nona Besar kelasnya tinggi. Nikah dengannya jauh di bawah. Padahal dia malah pilih-pilih, benar-benar tak tahu diri.
Pak Pratama, apa alasan Anda hadir di acara Lestari? Apa karena tahu tanpa Lestari suwe cari dana? Jadi mau balikan dengan nona besar serta juga dana dari Lestari? Tentu tidak. Aku putus hubungan dengan keluarga Lestari dan perusahaan Lestari. Atuh, aku gak salah dengar. Rama malah mau putus dengan perusahaan Lestari. Dan nona besar, dia tega bilang begitu. Dia tahu nggak sih kalau menyinggung perusahaan Lestari? Pak Lestari belum umumkan perusahaan Lestari mau putus kerja sama Pratama. Apa hebatnya Rama sampai dia yang bilang? Menurutku, Rama itu cuma orang bodoh, tak punya kemampuan, tapi sok hebat. Sekarang bagus, omongannya pecah. Aku mau lihat apa perusahaan Lestari yang tolak kerjasama atau Pratama yang tolak kerjasama. Rama, apa maksudmu? Jelas perusahaan Lestari yang mau putus kerjasama. Sekaligus kita tarik semua investasinya. Kamu mau apa? Ku bilang Rama jelas diusir tapi masih berpura-pura. Dia tak tahu Pratama baru stabil tak sampai 5 tahun. Mana bisa dibandingkan dengan perusahaan Lestari. Ini cari malu. Tanpa perusahaan Lestari dan nona besar yang mendukung, Rama itu siapa? Dia tak berarti apa-apa. Berani batalkan pertunangan nona besar. Rama ini benar-benar tak tahu diri. Sekarang so hebat. Nanti dia pasti menyesal. Aku tak butuh danamu. Aku juga menolak kerjasama denganmu. Menolak kerjasama dengan pengkhianat. Menolak kerjasama. Tak butuh jalaku. Kau sok hebat juga. Rama, kau cuma pemula yang masih muda. Berani kau tantang aku. Kau tahu akibatnya jika menghina aku. Kenapa? Kau fikir aku takut sama cara licikmu? Selain menindas orang pakai usia dan pengalaman, apa lagi kau bisa? Keluarga Lestari sampai hari ini, apa kerana kau sendiri? Rama, kenapa kau bicara begitu? Jika kau minta maaf, kita... Diam kau! Kau dan keluarga Lestari sembunyikan saja wajah jijikmu. Kau dan bapa Lestari kini hidup mewah dengan cara apa? Itu kerana ayahmu mengkhianati teman-temannya. Hebat! Apa Rama batal tunangan ada alasan lain? Menurut Rama, keluarga Lestari sampai hari ini, besarnya seperti sekarang, itu berkat ayah nona besar Pak Lestari. Berbuat jahat. Karena Pak Lestari mengkhianati Pratama. Jadi selama ini ayah Pak Pratama tentang pembunuh ayah. Pantas Pak Pratama tegas ingin batal tunangan. Ternyata ada hubungan ini. Kau cuma bicara kosong. Kau pikir ada yang percaya padamu? Lagian, perusahaan Pratama di hadapanku cuma mainan yang gampang dihancurkan. Kau pikir kau bisa lawan aku? Pak Lestari siapa? Mana mungkin berbuat begini? Pasti Rama itu marah dan malu. Sengaja fitnah Pak Lestari menodainya. Betul, kurasa soal batal tunangan bukan salah keluarga Lestari. Kamu gak lihat, Rama kali ini hadir di konferensi tangan terus genggam pergelangan tangan wanita itu. Aduh, jangan-jangan Rama selingkuh. Jadi nona besar baru putus pertunangan. Pak Lestari marah, tegas putus kerjasama. Dengan Rama, ini juga buat nona besar, balas dendam. Jadi Rama, wanita di sebelahnya, pemutus pertunangan Rama dan nona besar, itu ya? Pantas wajahnya setus. Ternyata orang ketiga... Pasangan serasi. Orang ketiga dan brengsek cocok sekali. Berani syianati nona besar. Pandangan pendek. Dasar bodoh. Bisa aku lawan kamu. Nanti kita lihat. Keluarga Lestari sudah berbuat keji, khianat dan durhaka. Tak takut suatu hari dapat karma? Karma? Sudah kubuat. Tak takut karma. Sekarang aku sudah sukses. Kau sama seperti ayahmu yang tak guna. Selamanya kau di bawah kakiku. Penawal, usir anjing liar ini. Keluar dari konferensi. Siapa berani? Ibu Pratama, kenapa ke sini? Bukannya ibu sama Pagi sudah pergi ke luar negeri? Apa masalah ini bikin ibu datang ke sini? Anak baik, aku akan bantu kalian. Soal hal ini ceritanya panjang.
Halo? Ibu, soal keluarga Putri, khianat keluarga Pratama. Anakku, kamu sudah tahu. Aku tahu, suatu hari kamu akan telepon aku. Tenang saja, ibu di luar negeri tak diam-diam. Aku akan bantu kamu. Ibu, aku siap. Ya, orang ini benar-benar lengkap. Worth waktu ini bersama Rama sibuk sana-sini, lari-lari. Rama, panggil ibu aku. Buat apa? Lagian, perusahaan Lestari takkan kasih dana ke kalian. Kau menolak putriku, berani menentangku. Benarkah sekarang perusahaan Pratama tak butuh dana Anda? Aku bisa segera kembalikan pokok bunganya. Sayangnya, perusahaan yang akan bangkrut masih butuh bunga segitu. Bangkrut? Apa maksudnya? Keluarga Lestari akan bangkrut? Mana mungkin? Sekarang, berita darurat. CEO perusahaan Lestari tersangka kejahatan ekonomi. Selain itu, saham perusahaan Lestari jatuh drastis. Wah, yang akan bangkrut ternyata perusahaan Lestari. Menurutku, itu pantas. Sudah banyak kali lakukan kejahatan. Pantas dapat karma. Aku sudah lama dukung Pak Pratama. Masih muda, ganteng, juga cerdas, berani bertindak. Bapak Lestari tua itu tak bisa dibandingkan dengan Pak Pratama. Bagus, Rama. Ternyata kau sudah lama merencanakan. Kau sungguh tak tahu malu. Tak tahu malu? Aku cuma balas dendam. Balas dendam saja. Sudah kubilang, kejahatanmu pasti akan dibalas. Bukan tak dibalas. Kuma belum saatnya. Rama, maafkan kami. Aku sudah tahu salah. Rama. Maafkan kalian? Waktu itu kenapa tak maafkan aku dan Intan? Pengawal bawa mereka untuk diselidiki. Jangan! Rama, aku bisa minta maaf. Cara begini tidak kami. Bapak Lestari tak butuh maafmu. Cuma mau balasannya. Kejahatanmu tak terhitung. Ada yang mau bilang saja ke polisi. Rama, aku mohon. Jangan begini padaku, Rama. Rama, kamu berhasil bersihkan nama aku. Balas dendammu. Sudah aku bilang, setelah semua ini berakhir, bisa kita mulai lagi?